Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel MR Aditya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Cinta di Dalam Perjodohan Season 2. Tetapi lagi dan lagi, admin ingatkan buat teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke media sosial kalian semuanya, agar admin lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Bab 43, Rahasia Faris. Aleta terjatuh karena tanpa sengaja dia menabrak Faris yang baru keluar dari dalam kamar mandi. Dengan begitu keras, Faris sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dengan hanya memakai celana pendek tanpa baju, Faris berdiri bersandar di dinding sambil menatap Aleta dengan tatapan bingungnya. "Kamu kenapa?" tanya Faris bingung. Aku mau lihat sesuatu yang aku lupa di dalam," jawab Aleta terbata-bata. Sambil menatap Faris yang berdiri tepat di hadapannya. "Ambil apa?" tanya Faris yang membuat Aleta semakin gugup. "Ambil sesuatu," jawab Aleta sambil menatap ke sembarang tempat karena dia sudah sangat malu juga salah tingkah dengan tatapan suaminya itu. "Nggak ada apa-apa di dalam," jawab Faris sambil terus menatap Aleta yang membuat Aleta semakin gugup dan malu. "Ada. Tadi aku letakkan di samping tempat sabun," kata Aleta tanpa berani menatap Faris. "Memangnya apa yang kamu letakkan di sana?" tanya Faris, pura-pura tidak tahu. "Itu tadi aku mencukur dan aku lupa membersihkannya," jawab Aleta sambil memejamkan matanya saking malunya dia dengan suaminya. Sudah aku bersihin. Lain kali nggak boleh kayak gitu. Untung aja aku yang nemuin. Kalau orang lain gimana? Dan aku nggak suka kayak gitu," kata Faris dan langsung melangkah menghampiri lemari. Sedangkan Aleta yang masih terduduk sangat kesal mendengar perkataan Faris. Dengan perlahan-lahan, Aleta berdiri dan sambil menatap Faris dengan tatapan sinis, dia berkata-kata dalam hatinya. "Itunya nggak suka, tapi kalau yang lainnya suka." Menahan rakusnya minta ampun, gerutu Aleta dalam hati sambil menatap Faris yang sedang membelakanginya. "Ngapain kamu berdiri di situ? Mana pakaianku?" tanya Faris setelah berbalik menghadap Aleta. Tanpa menjawab apa-apa, Aleta langsung melangkah ke arah lemari dengan tampang datarnya. Kemudian dia mengambilkan pakaian ganti Faris, sedangkan Faris yang berdiri tepat di belakangnya hanya tersenyum tanpa bersuara melihat ekspresi Aleta yang menurutnya sangat lucu. Selesai mengambil pakaian ganti Faris, Aleta pun langsung bersiap-siap. Aleta kembali duduk di depan cermin dan melanjutkan dandanannya yang tadi sempat tertunda. Selesai berpakaian, Faris langsung melangkah ke samping Aleta. Kemudian dia mengambil parfum dan menyemprotkannya beberapa kali ke bagian tubuhnya. "Kamu akan mengantarku kan?" tanya Aleta sambil mengangkat mukanya menatap Faris. "Iya, aku akan mengantarmu sampai ke dalam gedung kampus dan aku akan mengantarmu kepada semua orang kalau kamu adalah wanita yang sangat aku cintai. Biar tidak ada lagi wanita yang mendekatiku," jawab Faris yang membuat Aleta langsung mencubit perutnya. Aleta mencubit perut Faris karena dia sangat malu dengan apa yang dikatakan suaminya. Dia juga sadar kalau Faris berkata seperti itu hanya untuk menyindirnya yang sering cemburu buta, sedangkan Faris yang dicubit hanya tertawa geli. Setelah sudah siap, tanpa menunggu lama, mereka langsung bergegas pergi. Dalam perjalanan, Aleta memilih melepaskan jaketnya
karena dia merasa sangat gerah. Sebab Faris tidak menghidupkan AC mobil di pagi hari ataupun malam hari. Faris yang sedang fokus menyetir tiba-tiba merasa terganggu di saat Aleta menunduk untuk membenarkan tali sendalnya. Karena dress putih yang Aleta pakai sangat terbuka di bagian dadanya. Sehingga membuat pikiran Faris langsung terganggu di saat melihat gunung kembar istrinya. Yang begitu terlihat jelas dari kaca spion mobil di depannya. Sedangkan Aleta, dia tidak menyadarinya kalau suaminya sudah hampir mati penasaran dengan posisinya yang seperti itu. Akhirnya karena sudah tidak tahan, Faris pun langsung membuka suara. Aleta, kita mau lanjut atau mas berhenti? Tanya Faris yang membuat Aleta langsung mengangkat mukanya menatap Faris. Tapi posisinya masih terus menunduk. Kenapa emangnya? Tanya Aleta bingung. Tuh lihat dada kamu. Kalau kamu masih terus dengan posisi seperti itu, lama-lama aku bisa tabrakan nih. Jawab Faris dengan tampang datarnya. Dasar mesum. Tadinya bilang gak suka lihat yang aku lupa di dalam kamar mandi. Sekarang baru lihat dada aku aja udah mau tabrakan. Gerutu Aleta sambil memperbaiki bajunya di bagian dada. Bukannya gak suka sama itu. Aku tuh gak suka kalau ada yang melihat di dalam kamar mandi. Memangnya kamu gak malu kalau ada yang melihatnya? Tanya Faris sambil terus fokus menyetir. Ya malulah. Kamu aja yang nemuinnya. Aku udah malu. Apalagi kalau orang lain. Jawab Aleta sedikit kesal. Buat apa juga malu sama aku? Aku tuh setiap malam selalu melihatnya. Bahkan lebih dari sekedar melihat. Kata Faris yang membuat mata Aleta langsung terbelalak. Oh, pantesan aja setiap aku bangun pagi, sidiku nggak beraturan. Ternyata kamu pelakunya. Tanya Aleta sambil menatap Faris dengan tajam. Ya kalau bukan aku, siapa lagi pelakunya? Memangnya ada pelaku yang lain? Tanya Faris dan langsung ngerem mendadak karena dia sudah mulai kesal dengan kata-kata Aleta. Ya enggak, tapi kan enggak boleh gitu. Jawab Aleta tanpa berani menatap Faris yang sedang menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Oh, jadi kamu enggak mau kalau aku melakukannya itu sama kamu? Tanya Faris sambil menatap Aleta. Enggak, aku enggak bilang gitu. Jawab Aleta sambil memainkan jari-jari tangannya sendiri. Kamu boleh melarangku untuk hal apapun. Tapi kamu jangan pernah melarangku untuk hal yang satu itu. Kata Faris yang membuat Aleta tidak bisa untuk berkata apa-apa. Dan satu lagi Aleta. Ada sesuatu hal yang belum aku jujur sama kamu selama ini. Kata Faris dan langsung menjalankan mobilnya. Jantung Aleta tiba-tiba berdetak dengan begitu kencang. Setelah mendengar kata-kata Faris barusan. Dia tidak bisa membayangkan kalau rahasia yang Faris maksud itu ada kaitannya dengan wanita lain. Dengan napas yang sudah tidak beraturan, Aleta berbalik menatap Faris dan segera bertanya. Memangnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Aleta dengan tatapan tajam ke arah Faris. Aku akan mengatakannya. Setelah kita berada di puncak, sebentar malam nanti, jawab Faris. Puncak? Maksud kamu apa? Tanya Aleta bingung. Sebentar, sore aku ingin membawamu ke puncak. Dan kita akan menginap malam ini di villa aku yang ada di puncak. Sampai di sana, baru aku akan mengatakan semuanya.
kata Faris yang membuat Aleta merasa tidak tenang. Tapi dia pun tidak bisa untuk memaksa Faris mengatakan semuanya saat itu juga. Bab 44. Beban yang ditanggung Faris. Aleta sangat penasaran juga khawatir dengan rahasia Faris yang belum dia ketahui. Dengan perasaan yang gelisah, Aleta memilih untuk menatap keluar mobil melewati kaca mobil. Sedang Faris yang sedang menyetir di sampingnya juga sangat khawatir kalau Aleta tidak mau menerimanya. Setelah Aleta mengetahui rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang termasuk keluarga besarnya. Sampainya di depan kampus, Faris langsung menyuruh Aleta untuk turun. Karena Faris harus ke kantornya sebentar. Tapi di saat dia sedang berbicara dengan Aleta, tiba-tiba Alex sahabatnya mengetuk-ketuk kaca mobil dan membuat dia segera turun dari mobil. Setelah Faris keluar dari mobil, Aleta pun langsung membuka pintu mobil dan hendak keluar. Tapi tiba-tiba ponsel Faris yang berada di sampingnya berbunyi. Tanda ada pesan masuk. Sebenarnya Alex tidak pernah mencari tahu tentang apapun di ponsel Faris. Tapi setelah Faris mengatakan kalau ada rahasianya yang belum Aleta ketahui, membuat Aleta merasa sangat penasaran. Dengan perlahan-lahan Aleta meraih ponsel Faris dan membuka pesan yang baru masuk itu. Dan setelah membaca pesan itu, Aleta semakin khawatir dan penasaran tentang suaminya. Tapi karena dia takut diketahui oleh Faris, akhirnya dengan buru-buru dia langsung meletakkan kembali ponsel Faris. Setelah dia menyimpan nomor yang mengirim pesan itu dan menghapus pesannya. "Aku ke dalam dulu ya mas," kata Aleta kepada Faris yang sedang mengobrol dengan Alex. "Ya," jawab Faris sambil menatap istri cantiknya itu. Selesai mengobrol dengan Alex, Faris kemudian melajukan mobil mewahnya menuju kantornya. Dengan memakai kacamata hitam, Faris menyetir sambil memikirkan bagaimana cara dia menjelaskan semuanya kepada Alex nanti. Tapi tiba-tiba pikiran Faris tertuju pada seorang, dan tanpa menunggu lama, Faris segera meraih ponselnya dan menghubungi orang itu. "Halo Faris, jam berapa kamu kesini?" Suara wanita dari balik telepon. "Mungkin aku nggak ke situ lagi. Sebentar, sore aku akan mengajak istriku ke puncak. Dan aku akan menjelaskan semua padanya di sana," jawab Faris. "Apa kamu sudah siap?" tanya wanita itu yang membuat Faris kembali ragu. "Sebenarnya aku belum siap," jawab Faris. "Kalau kamu belum siap, datanglah ke sini, biar kamu tidak menyiksa dirimu sendiri," kata wanita itu. Akhirnya Faris pun mengiyakan kata-kata wanita itu, dan dia juga mengurungkan niatnya untuk pergi bersama Aleta ke puncak. Faris sudah memutuskan untuk ke tempat wanita itu pukul 10 nanti. Baru setelah itu dia pergi menemui Aleta di kampus. Faris sampai di kantornya tepat pukul 9 pagi. Tanpa menunggu lama, dia langsung mengerjakan pekerjaannya. Karena 1 jam lagi dia harus pergi ke tempat wanita yang tadi berbicara dengannya di telepon. Untuk urusan yang sangat penting, sedangkan Aleta yang sedang menunggu kedatangan dosen di ruangannya, memilih pergi ke toilet karena dia ingin menelpon nomor yang tadi dia ambil dari ponsel Faris. "Halo," suara seseorang wanita dari balik telepon. "Halo, maaf mbak, udah mengganggu," kata Aleta. "Oh iya, nggak apa-apa. Lagian aku juga nggak terlalu sibuk," jawab wanita itu. "Kalau boleh tahu, ini dengan siapa?" tanya wanita itu. "Aku Aleta, istrinya Faris," jawab Aleta. "Oh Aleta, aku Dokter Rani dari dokter pribadi keluarga Permana," jawab Dokter Rani yang membuat Aleta semakin penasaran. "Oh Tante Rani,
Ya, aku ingat. Waktu hari pernikahan, Mama sempat ngenalin aku sama Tante, kata Aleta. Ya sayang, kamu hari itu cantik banget loh, kata Dokter Rani memuji Aleta. Makasih Tan, atas pujiannya, jawab Aleta. Ya sayang, ngomong-ngomong ada perlu apa sampai kamu menelpon Tante? Tanya Dokter Rani. Gini Tan, sebelumnya aku minta maaf karena sudah lancang membaca pesan Tante di ponsel Faris tadi. Dan tanpa Faris tahu, aku menyimpan nomor Tante. Karena aku penasaran banget sama dia. Soalnya kata dia ada sesuatu hal yang ingin dia kasih tahu sama aku. Kata Aleta. Aku penasaran banget. Dan setelah baca isi pesan Tante tadi, aku tambah penasaran dan mau tanya. Itu pun kalau Tante nggak keberatan. Nggak keberatan kok sayang. Mungkin lebih baik Tante jelaskan sama kamu. Sebab Paris juga nggak tahu bagaimana mau jelaskan sama kamu. Tambah Dokter Rani yang membuat Aleta semakin khawatir dan penasaran. Dengan segera, Dokter Rani menjelaskan semua tentang masalah terbesar dalam hidup Paris yang tidak diketahui oleh siapapun selain Dokter Rani. Dan Aleta yang mendengarnya sangat terpukul juga terharu. Karena demi tidak menyakitinya, Paris rela menanggung semuanya sendiri. Bahkan, dia rela untuk melakukan hal yang dapat membahayakannya. Aleta sangat berterima kasih pada Dokter Rani yang sudah memberitahukan segala masalah yang sedang dihadapi suaminya. Dan setelah selesai mengobrol dengan Dokter Rani, Aleta memutuskan untuk langsung menghubungi suaminya. Halo sayang, suara Paris dari balik telepon. Mas, kamu nggak usah ke tempat Tante Rani lagi, kata Aleta yang membuat Paris bingung juga kaget. Kamu tahu dari mana kalau aku mau ke tempat Tante Rani? Tanya Paris bingung. Aku udah tahu semuanya mas. Tadi di mobil aku membaca pesan dari Tante Rani di ponsel kamu. Dan aku langsung menyimpan nomor Tante Rani. Aku baru saja selesai bicara dengan Tante Rani. Dan Tante Rani sudah memberitahukan semuanya sama aku. Kata Aleta yang membuat Paris langsung terdiam. Aku sudah tahu kalau kamu punya libido yang tinggi dan tidak bisa terkendali kalau kamu tidak meminum obat yang diberikan Tante Rani. Tambah Aleta. Aleta, sebenarnya aku bisa mengendalikannya sebelum aku ketemu kamu. Tapi setelah aku ketemu kamu dan melakukan itu, aku sudah tidak mampu untuk mengendalikan diri. Makanya itu, aku meminta obat dari Tante Rani. Dan tidak ada yang tahu tentang itu, kata Faris yang membuat Aleta langsung kasihan padanya. Sorry guys, sorry. Mas, tapi kamu kan tahu kalau obat yang kamu konsumsi itu dapat membahayakan kesehatan kamu, kata Aleta. Ya, aku tahu, tapi tidak ada pilihan lain. Dan apa yang aku alami ini tidak bisa dihilangkan. Karena ini akibat dari kandungan obat yang pernah dikonsumsi papa sebelum aku ada. Dan kandungan obat itu sudah tercampur dalam darahku, jelas Faris. Mas, apapun alasannya, kamu tidak bisa mengambil pilihan yang dapat membahayakan kesehatan kamu. Aku sangat mencintaimu, dan aku siap melakukan apapun demi kamu, kata Aleta yang membuat Paris langsung terharu. Makasih sayang, kalau gitu sebentar lagi kita ke villa ya, kata Faris dan Aleta langsung mengiyakannya. Aleta rela melakukan apapun karena dia sangat takut dengan apa yang dikatakan Dokter Rani tadi. Kalau Faris tidak mengkonsumsi obat dan dia tidak melepaskan hasratnya kepada Aleta,
bisa-bisa Paris akan melampiaskannya kepada wanita lain. Aleta tidak bisa membayangkan kalau sampai suaminya melakukannya dengan wanita lain. Apalagi dia tahu kalau banyak sekali wanita yang tergila-gila dengan Faris. Dan mereka pasti akan dengan senang hati melakukan apa yang Faris minta. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Kita lanjutin di video selanjutnya. Oke, bye-bye.